Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak SMK. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya di Silahkan ya, Cici ya. waktu. Iya. Ini udah komplit semua, kita masih ada 1 menit menjelang yang kita Iya, Bu. sepakati. Buat yang apa namanya, udah ada di sini bisa agak lebih ngerapet ya, supaya Ibu kelihatan semua di layarnya. Iya, heeh. Ini yang belum masuk siapa? Imam Khalifah, Sebi, Iman kelas itu. Oke. Satu menit lagi nih sebetulnya. Kayak Imam sini. Apa mau dipanggil? Dibilangin 1 Ini menit? Bu, kailan Bu. Oke. Right on time, bagus. Mana lagi nih? Ditunggu. Dita, duduk. Kasih. Dita, duduk. Ayo, cepat masuk ke dalam layar supaya tidak telat. Ibu tinggal ini. Ibu ini harus termasuk, Bu tinggal gerak. Cepat satu. Nah, Bu. Ayo, yang udah di kelas duduk dulu biar Ibu lihat. Duduk dulu di depan layar. Dita asupkan eta. Patut gambar. Ayo. Yang udah di kelas coba duduk dulu di depan layar. Supaya kita bisa ngelihat siapa yang memang sudah tepat waktu. Kok jangan lempar dan tendang yuk. Itu kenapa ya? Pidas. Dan sini Kenapa? Nggak berantem kan? Enggak Bu, enggak apa-apa Bu. nakal ya. Oke, jangan berantem di kelas. Iya, Di luar kelas juga kita nggak boleh berantem ya. Main banting-banting. Kalau bercanda nggak apa-apa, tapi jangan sampai keterlaluan bercandanya sampai bikin berantem. Ayo. Cari buku. Ini udah semua yang ada di kelas? Yang di luar? Kurang siapa? Udah, Bu. Udah. Oke, alhamdulillah. Kemajuan nih. Berarti kita komitmennya cukup berhasil ya. Ya, kurang lebih seperti ini ya yang Ibu harapkan karena dari sini memang latihan disiplin itu dari sini, dimulai dari kita bagaimana bisa melatih diri kita ya, dengan komitmen itu sendiri. Oke, Ibu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini berarti udah komplit semua? Udah Ya, oke. Udah. Berarti kayaknya agak banyak yang nggak masuk ya? Iya. Nggak apa-apa. Ya, Ibu share screen dulu. Gimana? Ada kesulitan nggak buat ngerjain tugasnya? Agak sulit, Bu. Sulit ya? Sulitnya di mana nih kita bahas sekarang ya? Karena kan kita masih di kelas praktek sebenarnya. Sebentar, ini kok hilang sih? Mana tadi layarnya? Ini dia. Oke, karena hari ini kita juga cuma sebelah ya, sebelah maksudnya kelas Jatisari juga nggak bisa ikut join, jadi nggak apa-apa, kita tetap memperdalam kebingungannya segala macam, juga
kemungkinan juga di kelas ini kita bakal apa ya, periksa satu persatu mumpung juga yang hadir nggak banyak, jadi kita bisa lebih detail apa yang mau kita pelajarin. Nah, untuk seperti minggu lalu komitmennya di apa namanya, toleransi 5 menit, karena buat latihan, oke kita tadi Ibu lihat, mundur sedikit 2 menit, it's okay. Jadi Ibu belum terapin untuk masalah yang kemarin pengurangan kedisiplinan, tapi kita semakin berprogres ya. Di minggu depan benar-benar kita latihan di jam 9.50, toleransi berarti 5 menit itu sudah di kelas, sudah duduk dan Ibu sudah melihat kalian masing-masing ya di kursi kalian. Sampai sini setuju nggak? Setuju. Setuju ya, karena Ibu mau juga buat yang memang sudah disiplin itu juga punya penghargaan terhadap mereka yang memang sudah punya komitmen tinggi gitu. Jadi harusnya yang punya komitmen itu bisa mendapatkan nilai lebih. Nah, buat yang tadi masalah latihan usaha. Kan kita ngomongin di sini adalah nilai usaha ya, yang usahanya lebih tentunya mendapatkan nilai yang lebih gitu. Jadi kita mulai di minggu depan lagi ya, supaya bisa lebih tepat waktu. Oke, kita lihat di sini berarti yang ada di Marga Mulia tuh Imam Badru masuk? Masuk. Oke. Dodi Fahmi Ali? Nggak ada. Nggak ada. Itu semuanya? Satu tim nggak ada? Oke. Kayla Citra? Nggak ada. Nggak ada. Ada, Bu. Kenapa? Ada. Ada ya. Kayla dan Citra dua-duanya ya? Oke. Selfie Dita Febi? Hadir juga. Berarti yang nggak ada hanya Dodi Fahmi Ali ya? Ya. Oke. Oke, kita langsung lanjut aja karena rencananya hari ini sebetulnya hari ini pengumpulan, tapi karena timpang ya di kelas sebelah belum masuk, kita bahas aja dulu sampai sejauh mana dan kesulitannya apa. Oke, Ibu mulai mungkin dari yang Imam Badru deh. Bisa ke depan sambil tunjukkan materinya yang sudah sampai mana. Jadi nanti kita bahas. Oh, ini. Itu udah di mana dulu? Ibu Dodi ada, Bu. Kenapa? Oh, Dodi ada. Oke, alhamdulillah. Berarti Dodi sendiri ya? Cepat tadi. Apa, Bu? Dodi sendiri, nggak ada temen grupnya? Ya, nggak ada. Ya, nggak apa-apa. Nggak ada, Bu. Kami soalnya gimana, Bu? Aduh, ulang lagi aja lah. Ya, jangan dong. Justru kamu bisa mewakili dan bisa mendapatkan nilai yang lebih harusnya ya, karena punya nilai usaha. Tapi kalau yang lain, kalau problemnya adalah sakit atau apa, itu lain cerita ya. Oke, coba Ibu lihat daftar kehadirannya di sini. Feby, Selfie, Citra, Dita, Imam, Badru, Kayla, Dodi. Oke. Oke, kita mulai dulu dari Imam dan Badru ke depan. Kenapa? Kenapa? Citra dulu. Citra dulu, boleh kalau ada yang mau lebih siap duluan. Aku. Belum Nggak siap. apa-apa. Bu. Nggak, gini. Masalahnya juga nggak masalah kalau memang belum siap, belum selesai. Di sini adalah kita mereview tuh melihat sudah sejauh mana pemahaman kalian. Jadi nanti Ibu bisa memperbaiki lebih detail gitu. Jadi buat yang masuk hari ini itu malah semakin malah dapat kesempatan untuk kita bisa bareng-bareng dari Ibu sendiri bisa kasih masukan gitu. Ya, karena ini tugas ini kan bisa diibaratin semacam kayak ulangan ya. Jadi udah berapa 4 minggu, 3 minggu lah ya kurang lebih mempelajari ini dan hasil yang dikumpul itu
akan mendapatkan penilaian gitu. Penilaiannya bisa seperti penilaian ulangan. Kurang lebih kayak gitu. Makanya di sini yang masuk hari ini bisa mendapatkan review yang mungkin bisa berguna buat kalian untuk bisa diperbaikin gitu. Jadi coba kita mulai dulu deh biar lebih jelasnya. Dari siapa yang udah mau duluan? Kalau enggak ya itu tadi Ibu tunjuk dulu ya. Nggak apa-apa Imam sama Badru dulu deh. Tadi kan yang Ibu sebutkan Imam Badru ya. Nggak apa di depan yuk. Ditampilkan. Nanti kita diskusi bareng-bareng. Diskusikan bareng-bareng dibaca. Iya, buat bahan diskusi aja bareng-bareng. Gini deh, kalau enggak, gimana ya? Nah, itu udah ada, itu bagus kelihatannya tuh visualnya. Itu punya siapa? Imam Badru juga ya? Ya, Bu. Nah, ya udah, yuk kita tampilin di layar kayak biasanya. Belum selesai nggak apa-apa, karena memang minggu lalu Ibu bilang ini kita di kelas ini tuh melanjutkan tugasnya ya sampai jam 11. Nah, ini Ibu kasih kesempatan dan Ibu bisa mereview sendiri di sini supaya hasilnya bisa lebih maksimal. Yuk. Ada review. Review ay kami god. Kumaha teh? Sudah. Baru. Ya, sok sendirian. Oh, Iya, tuh. stop share dulu ya, sebentar. Ya, Bu. Oke. Langit. Diam. Tinggal ganteng yuk. Tuh. Jeung iya. Keren sekali ini. Wah. Nah, Imam Bang. Kok kamu merasa belum siap padahal udah bagus gini? Ini Badru, ini Pri. Ini, Bu. Oke. Ini kamu gambar tangan atau ngeprint? Kenapa? Gambar tangan apa ngeprint? Nah, ini tangan, Bu. Ini tangan, Bu. Oh, bagus banget gambarnya. Ini siapa yang gambar? Ini Imam, Bu. Waduh. Oh, Badru Ini juga. Imam. Ini Imam. Oke. Coba dimadepinnya ke lebih apa istilahnya lebih tegak. Paletnya lagi ke depan. Madepnya. Ya. Nah, oke. Nah, boleh kamu Nah. ceritain. Kamu ceritain ini kenapa ceritanya apa di sini? Macam Baca, diajar ngeraannya, Bu. Apa? Ini bagus loh. Gimana coba? Ini agak ketutup nih, Ibu nggak kelihatan ada 2 lembar ini. Dijajarin aja. Itu bacaannya apa? Legenda Tangkuban Perahu. Legenda Tangkuban Perahu. Oke. Nah, coba kamu ceritain. Bingung ya mulai dari mana? Oke, gini. Ini kita sebutnya adalah kamu sedang presentasi ya. Udah pernah presentasi belum sebelumnya di kelas lain? Maju ke depan terus menjelaskan hasil, bisa hasil karya, bisa pengetahuan kamu, apapun gitu. Itu pernah nggak? Udah pernah melakukan belum? Imam sama Badru udah pernah belum? Belum ya di kelas ya. Oke, ini Ibu sambil kita juga buat yang lain ya. Kita sebut ini namanya presentasi. Jadi presentasi itu adalah menampilkan hasil karya atau hasil pemikiran
atau misalnya pun kamu punya apa namanya sesuatu yang kamu mau sampaikan di depan apa istilahnya ya penonton, pengunjung dan siapapun yang melihat apa namanya untuk mau mendapatkan hasil yang mau kamu sampaikan itu berarti kamu sedang melakukan presentasi. Nah, biasanya presentasi itu dimulai ada pembukaan, ada inti yang mau disampaikan, kemudian kesimpulan dan penutup, ya. Jadi kurang lebih kita belajar presentasi sederhana. Misalnya yang di sini yang presentasi berarti Badru dan Imam. Nah, di sini kalian akan sepakat dulu kalau memang yang ada kelompok, kalian akan sepakat sebelum maju ke depan siapa yang akan berbicara. Ya. Nah, di sini kita Badrun, latihan Imam. dulu deh. Nah, berarti Imam. nggak apa-apa. Di Badrun, sini Badrun. karena di sini kita Imam. sedang belajar, nanti akan bergantian, ya. Berarti dimulai. Jadi di sini belum ada penilaian sama sekali ya. Kita sama-sama latihan. Di sini mungkin dimulai dari ibu pakai biar adil pakai abjad aja deh. Dimulai dari huruf B berarti apa? Berarti Badrun dulu. Nanti ya setelah ini ya Ibu jelasin dulu. Jadi untuk presentasi tuh biasanya ketika maju ada pembukaan dulu, misalnya ya pasti ya assalamualaikum gitu, perkenalan gitu. Namanya saya Badrun, misalnya berasal dari kelompok apa gitu ya. Tapi kan di sini kita nggak sebutin ya. Cuma mungkin menyebutkannya di sini kami gitu, saya Badrun dan Imam akan mempresentasikan titik-titik gitu. Nah, si titik-titik ini adalah kalian sebutkan, kalian tuh mau jelasin apa? Di sini kan kalian sedang menjelaskan ide kerajinan khas Jawa Barat yang kalian desain. Jadi itu disebutin gitu. Jadi saya Badru dari kelas gini Marga Mulia gini-gini SMK bla 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 gitu ya. Nanti lebih detail. Kemudian akan mempresentasikan hasil ide dari kerajinan khas Jawa Barat apa namanya yang kami buat dalam bentuk kaos gitu. Nah, udah habis itu kalian lanjutin aja. Kaos ini kami buat dengan ide bukan sangkuri ya, tangkuban perahu karena nah, itu yang kalian akan jelaskan gitu. Kemudian terakhirnya sorry, sebentar ya. Maaf, ada tamu. Jadi terakhirnya baru kalian tutup dengan kesimpulan gitu. Jadi kaos ini misalnya kesimpulannya adalah akan dicetak dan diproduksi misalnya sejumlah 1 lusin dan akan dititip jual di koperasi, di balai desa apa segala macam. Ini kita hayalan aja ya karena memang ini kan tugasnya apa namanya membuat karyanya. Jadi maksud saya hayalan di sini adalah nanti semuanya kita sepakatin seolah-olah hasil karya kalian akan dijual di koperasi di balai desa masing-masing ya kurang lebih kayak gitu. Kemudian sebagai apa namanya penutup mungkin kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan. Kemudian ditutup dengan wassalamualaikum gitu. Kurang lebih kayak gitulah untuk apa namanya penjelasan bagaimana melakukan presentasi yang sederhana gitu. Jelas nggak Badru sama Imam dan yang lain-lain? Sampai di sini. Jelas ya. Oke, kita latihan ya. Coba Badru mulai. Jadi teman-teman di sini menyimak, terus juga nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan. Oke. Silahkan Badru. Salam. Gak apa-apa, bagus, terusin. Di sini
masih untungnya mukanya juga nggak kelihatan kok. Jadi masih suara kamu. Jadi coba latihan aja. Yang penting berani dulu. Oke, yuk. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Badrul, kelompok Badrul sama Imam. Oke. Iya tuh cerita nah Bu. Iya. Saya ingin mempresentasikan gitu. Saya ingin mempresentasikan cerita rakyat Tangkuban Perahu. Cerita. Oke. Penjelasannya Bu. Jadi gini, bukan yang Cerita kamu rakyat Tangkuban presentasikan. Perahu. Maaf, Ibu potong dulu. Jadi kamu sebetulnya mempresentasikannya bukan cerita rakyatnya. Kan kamu bukan membuat cerita rakyatnya, yang kamu buat kaos. Jadi kamu mau mempresentasikan ide kerajinan apa namanya khas Jawa Barat yang kami bikin dalam bentuk kaos gitu. Nah, baru yang kamu ceritain tuh idenya itu gitu. Coba. Ayo, Badru. Awan sinyalnya Bu. Kenapa? Awan sinyalnya. Sinyal ada kok, ini kedengeran suaranya. Yuk, kita latihan yuk. Masih bingung ya? Gini, kenapa Ibu apa ya menyarankan untuk kalian segera latihan untuk presentasi ya? Gini, presentasi itu penting banget. Bayangin aja, Ibu kan dari berapa minggu kemarin juga bilang, 2 minggu ini, bahkan sampai seterusnya kalian harus membayangkan sudah menjadi seorang wirausahawan muda, ya. Kamu tuh udah nih, sudah menjadi wirausahawan muda. Presentasi itu salah satu bagian yang paling penting dalam menjadi seorang wirausahawan. Kenapa? Karena salah satunya kamu pasti ketemu orang, ya, orang baru. Dan orang-orang baru ini akan bisa menjadi entah itu pemodal, partner, ya, orang yang bakal bekerja sama kamu. Nah, bagaimana caranya kamu bisa menjalin hubungan ya, networking kalau bahasa umumnya ya. Jadi bekerja sama dengan orang-orang ini, tapi kamunya sendiri masih ibaratnya belum bisa menyampaikan apa yang harusnya kamu mau jalankan gitu ya. Jadi kita latihannya di sini tadi Ibu bilang, mumpung di kelas ada Ibu juga yang memang apa ya, dari dulu bergerak di bidang wirausaha ya. Jadi punya pengalaman yang cukup lama gitu ya. Di sini Ibu pengen banget bisa sharing ilmu gitu, ngajarin ke kamu gitu, apapun yang Ibu ketahuin. Jadi contohnya gini aja, nggak usah takut atau nggak usah bingung atau segala macam. Bayangin Ibu ini ceritanya sebagai pemodalnya. Jadi kamu punya ide pengen bikin kaos ini, jadi kamu tapi harus cerita supaya Ibu yakin untuk bisa memodali kamu gitu kan, karena Ibu udah naruh duit nih untuk di dalam bisnis ini. Nah, Ibu harus diberi keyakinan bahwa, oh ini memang bagus produknya dan ini memang akan bisa laku dijual karena nanti kan kita bagi hasil. Jadi dari modal tersebut Ibu dapat kembalikan, istilahnya modalnya dan kamu dapat keuntungan gitu. Nah, disitulah seorang wirausaha itu penting sekali untuk bisa belajar presentasi dan meyakinkan ke orang-orang yang calon-calon pemodal atau yang bisa bekerja sama ya. Jadi kurang lebih itu kenapa Ibu menyuruh kamu, kenapa nggak sekedar dikumpulin aja gitu.
Enggak, karena kamu tuh butuh untuk belajar ini, gitu, ya. Oke, coba kita mulai lagi ya. Jadi nggak apa-apa, mau itu ngomongnya gelagapan atau apa, itu nggak masalah, yang penting idenya tersampaikan. Oke, yuk kita mulai ulang, Badru. Kok ya teh? Assalamualaikum saya dari Waalaikumsalam. ide kerajinan Mhm. kaos dari cerita rakyat legenda Tangkuban Perahu. Oke. Eh, Oke. Terus gimana Bu? Oke, nggak apa-apa. Paling nggak kamu udah ngasih tahu ini tuh adalah tentang kaos yang bergambar legenda Tangkuban Perahu. Sekarang Ibu langsung tanya aja. Emang kenapa gambarnya seperti itu? Maksudnya emang legenda Tangkuban Perahu tokohnya ada gunung, ada orang bawa kapak sama apa ini gitu? Ini kamu bisa ceritain nggak ini ceritanya tentang apa yang kamu gambar di sini? Imam, kamu yang gambarnya kan? Jelaskan Imam. Nggak apa-apa. Gunung Jadi kalau emang berdua ada yang bisa lebih menjelaskan atau yang lebih tahu, boleh dipersilahkan untuk menjelaskan gitu. Gimana Imam? Kamu pas gambar ini Imam. ceritanya tentang apa? Imam, where are you? Imam, ini apa nih ceritanya? Aduh. Mm-mm. Kenapa gambarnya ada laki-laki sama perempuan ini? Apakah di cerita Tangkuban Perahu emang tokohnya dua ini? Tangkuban tokoh utama teh Dayang Sumbi sang Oh, Dayang Kuring heuh, ya teh. Sumbi. Ini berarti yang perempuan ceritanya Dayang Sumbi ya? Iya Bu. Oke, kalau yang lakinya? Sang Krigung. Siapa? Sang Kuryang. Sang Kuryangnya ya? Oh, Iya Bu. cerita Tangkuban Perahu tuh cerita Sang Kuryang ya? Ibu malah belum baca. Oke. Jadi ini tokoh Sang Kuryang, Dayang Sumbi, dan belakangnya Gunung Tangkuban Perahu, gitu ya? Iya Bu. Oke. Nah, ini kenapa kaosnya kamu pilih warna hitam? Warna favorit. Oke. Warna favoritnya siapa nih? Badruk. Dua-duanya. Dua-duanya. Oke, jadi terus ada lagi nggak yang mau kamu sampaikan di ide ini? Ini kaosnya ukurannya ukuran apa? Semua ukuran? XL. Mm-mm, L. Ini L. mm-mm. Itu tadi coba yang satunya lagi gambar apa? Nah, ini bedanya apa? Oh. Sama Bu. Oh, sama, cuma beda desain ya, beda desain. Udah. Iya. Ya. Coba ditampilin dua-duanya. Oke. Dua-duanya. Ya. Iya nggak apa-apa, tadi udah benar dua-duanya kelihatan. Bentar, Bu. Ada Iya, Bu. ada desain lain nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Berarti ini sama ya, yang Sang Kuryang yang kanan, yang kirinya ada yang Sumbinya ya. Nah, ini desainnya yang satu, Bu. Oh iya. Ini di print ya? Iya. Iya, Bu. Oh, oke. Tapi hasil print outnya dari gambar kamu atau ambil dari Internet. internet? Coba lihat boleh. Itu referensinya ya berarti ya. Coba lihat. Iya, Bu. Oke. Ini referensinya ya. Nah, Biar gampang menggambarnya, Bu. Iya. Oke, nggak apa-apa.
Ini sebelumnya merupa gambar dari memang ada desain kaos seperti ini atau memang kamu kombinasikan jadi kaos gitu? Ke komik. Kombinasikan ke kaos, Bu. Ke kaos ya. Jadi gambarnya tuh terpisah-pisah gitu ya. 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 Oke. Ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Nice. Ya. Ya, terima kasih presentasinya Imam sama Badru. Kita kasih tepuk tangan dulu yuk buat teman-temannya. Yeay, bagus, bagus. Oke, sebelum tuntas nanti dulu Ibu mau diskusikan dulu. Jadi gini, Bagaimana? ini hasil karya yang baik ya. Dan memang itu juga. Bukan Bu, ini punya Saya, punya Citra, Bu. Oh, oke. Nanti dulu, belum. Masih di Imam sama Badru. Masih di Imam sama Badru. Kan kita mau lebih detail ya. Tadi kita review dulu ya. Oke. Jadi dari prosesnya Ibu nggak masalah ya, kan memang Ibu bilang kalau mau ngambil referensi dari internet silahkan, terus bisa diolah lagi gitu. Tapi yang memang Ibu hindarin dan harusnya kalian hindarin adalah benar-benar menjiplak yang sudah ada gitu. Dalam artian gini, itu memang desainnya udah desain kaos, gambarnya plek-ketiplek. Plek-ketiplek itu apa ya? Persis seperti itu, terus kalian gambar ulang gitu. Kalau itu kan namanya artinya menjiplak ide orang gitu ya. Nah, itu yang Ibu hindarin. Nah, kalau ini kan tadi kalian cerita prosesnya berbeda. Ini udah ada gambar tapi kemudian kalian adaptasi menjadi bentuk kaos gitu ya dan digambar ulang. Itu bagus sekali gitu. Itu nggak apa-apa. Ya. Jadi terima kasih, prosesnya juga udah baik. Nah, mungkin untuk detailnya lagi gitu ya. Tadi ya misalnya ketika Ibu tanya warna kaosnya kenapa warna hitam, terus warna favorit. Nah, itu mungkin sebaiknya kalian itu bukan melihat sebagai favorit dari diri kalian sendiri. Tapi kalau seorang wirausaha berjualan, yang harus kalian perhatiin itu adalah siapa yang ingin membeli. Kita nyebutnya itu adalah target market, ya, si calon pembeli. Nah, yang kalian harus pelajarin itu apa kesukaan dari calon pembeli, bukan kesukaan dari saya sebagai pembuat, ya. Kenapa? Soalnya kalau misalnya kita tahu apa yang disukain dari calon pembeli, artinya kan mereka akan punya kesempatan lebih untuk barang kamu dibeli oleh si calon pembeli gitu. Dan di sini memang sangat umum juga gitu kaos warna hitam gitu. Biasanya apalagi laki-laki gitu ya suka warna kaos hitam. Itu nggak apa-apa gitu. Cuma cara kamu mempresentasikan itu selalu dalam posisi kamu memahamin si calon pembeli kamu. Jadi kamu bilang ini penting ya, tolong diperhatiin. Ibu. Ya, buat semua ya, tolong perhatiin dulu. Ya, jadi ketika kamu presentasiin atau ditanya, kenapa begini, kenapa desainnya begitu, kamu harus bisa melihat dari sisi calon pembeli. Jadi kamu bilangnya akan, oh iya karena kaos berwarna hitam itu biasanya lebih diminatin, lebih banyak disukain, terutama laki-laki gitu. Itu salah satu contoh gitu ya, dibanding warna lain. Atau juga karena warna hitam itu memang lebih gampang dicetaknya misalnya, karena memang ketersediaannya banyak hitam gitu. Terus kurang lebih kayak gitu. Nah, nanti untuk selanjutnya setelah desain ini disetujuin, baru kita diskusi masalah produksi. Jadi setelah setuju warna hitam, nanti misalnya oke mau produksi berapa banyak, misalnya 2 lusin atau 1 lusin. Nah, itu nanti kita belajar lebih lanjut perhitungan produksi ya, bagaimana produksi itu sebaiknya di yang paling efisien dan menguntungkan. Mana?
Yuk. Ya, sampai sini jelas ya? Ya. Ya, Oke, ya udah terima kasih. Kita lanjutin tadi. Oh ya, untuk revisiannya di sini paling bukan revisian, penambahan. Kamu bisa kasih tulisan gitu, apa namanya, di samping bahwa ini adalah tokoh Sangkuriang dan menampilkan apa kaos ini menampilkan tokoh Sangkuriang Dayang Sumbi dengan latar belakang gunung. Paling ada penambahannya kayak gitu. Ya. ya Bu. supaya terjelaskan gitu. Jadi orang ngebeli ini memang sebagai souvenir cerita rakyat. Oke, kita lanjutkan ya. Hujan besar, Bu. Kenapa? Apa? Hujan. Ayo kita lanjutin yuk. Ya, selanjutnya. Tadi siapa namanya Citra ya? Oke. Mm-mm. Bagus-bagus ya gambarnya ya. Ini punya siapa? Punya Citra. Citra. Citra berdua Kaila ya? Ya, Gambarnya Kaila udah ada juga? Coba disandingkan. ada. Oke. Ini dua. Oke. Ini udah digambar, ini baru sketsa. Ya, oke. Bisa dipresentasikan yuk. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, kurang lebihnya. Silakan. Ini. Yuk, silakan presentasi Kaila atau Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompoknya Citra sama Kaila. Mhm. Judulnya Gantungan Kunci Wayang, Warisan Budaya dalam Genggaman. Oke. Masih ngelang-ngelang. Diuk. Dompet Imam. Ngelag. Bisa diceritain wayangnya ini siapa tokohnya, kenapa apa namanya kamu pilih ini gitu. Bentar. Mm-mm. Bisa? Namanya lupa. Ngelagnya. Ya, gimana Citra? Karena wayang adalah seni tradisional Indonesia yang kaya makna. Oke. Terus, gantungan kunci adalah aksesoris populer yang bisa dibawa. Oke. Kemudian ini tokoh wayangnya wayang siapa ya? Lupa Bu namanya. Oke. Coba bisa lebih jelas mukanya coba lihat. Oke. Ada lagi yang mau diceritakan? Jenis-jenis wayang bisa dijadikan inspirasi, misalnya Semar, Gareng, Petruk. Mhm.
desainnya yang menarik, misalnya ukirannya sama warnanya cerah. Oke. Terus dalam membuat wayang banyak tantangannya karena yang ukurannya kecil terus banyak detail. Hmm. Ya, ya, ya. Semakin Penggunaan kecil semakin susah. Terus penggunaan bahan yang mendukung agar tahan lama dan terlihat modern. Nah, Hmm. Oke. Ini bahannya dari apa ya ceritanya nanti dibuatnya? Bahan bakunya apa? Ini. Hah? Bahan baku dari gantungan kunci wayang ini apa? Akrilik bisa dari Akrilik. Ya, Akrilik bisa berarti akrilik, dicat. resin, kulit. Oke, enggak. Yang akan kamu produksi, yang akan kamu buat itu, kamu tentukan bahannya apa? Rencananya dari kamu sendiri. Yang dapat dicari bahannya, Bu. Iya, apa? Bahan yang dapat dicari seperti kulit. Mhm. Oke, dari kulit berarti ya. Ya, Ya, oke. Kalau Kaila sama ya, gambarnya juga sama ya. Ya bu, ada bu, jemput, ngumpet. Ngumpet kok, ngumpet. Mana Kaila? Coba. Kaila, kalau kamu gimana? Ada perbedaankah sama bikinannya Citra? Kaila, yuk. Kita masih di tanya jawab presentasi nih. Kaila ada? ada Bu di belakang. Iya, ayo maju ke depan yuk. Kita kan lagi belajar presentasi kelompok. Nah, kalau Kaila gimana Kaila? Coba ditampilkan yang punya Kaila. Nah, kalau Kaila gimana rencananya? Halo Kaila. Kaila ada? Ya, Bu. Nah ya. Kalau kamu wayangnya sama atau beda lagi? Aduh, saya video. Supaya lebih masak. Nah, jadi gimana makan? Masak. Beserta dia. Sama, Bu. Sama. Oke, nanti rencananya dibuat dari bahan apa? Jungkring, makan. Kenapa? Apa, Sorry, Bu? Jan. Rencananya dibuat dari bahan baku apa? Akrilik. Akrilik. Oke. Kamu tahu proses pembuatan akrilik itu bagaimana? Sudah pernah membaca, meriset? Belum. Oke. Artinya kalau belum harus dipelajarin. Karena kan memang kamu mau bikin bahannya itu, Ya. kalau kamu nggak tahu harus tahu. Kalau nggak bingung juga kan bagaimana nanti di mana membuatnya. Terus apa yang harus disiapkan kalau membuat dari bahan akrilik gitu ya. Selama memang itu bisa kamu lakukan, bisa dicetak dalam bentuk itu, ya itu masih bisa menjadi pertimbangan untuk kamu produksi gitu. Tapi kalau ternyata bahan itu tidak terjangkau gitu ya, sulit didapat, punya banyak hambatan, sebaiknya kamu ganti bahan bakunya gitu.
Nah, makanya nih Ibu tanya, kamu yakin mau dalam bentuk akrilik nih berarti? Kaila. Nggak apa-apa, karena ini nanti kita akan belajar ke depannya tuh nanti Ibu di sini tidak akan membuat nanti sampai hasil akhir sesuai ya. Jadi bukan nanti kamu akan benar-benar menjadi barang jadinya enggak. Tapi kita akan bergerak untuk mempelajari proses produksinya seperti apa. Ya, jadi bagaimana kamu menghitung produksi itu juga. Ketika kamu udah menentukan bahannya tadi akrilik, berarti kamu harus meriset itu ke depannya. Ya, biar tahu seperti apa sih cara membuat dari bahan akrilik. Makanya di sini Ibu tanya, kamu beneran akan mempelajari ceritanya bahan kerajinan kamu ini dalam bentuk akrilik gitu ya. Kalau oke, nggak apa-apa juga gitu. Kita sama-sama belajarin itu gitu. Oke, sampai di sini Ibu mau sedikit kasih masukan ya. Jadi kalau dari penjelasan ide kalian di 2 minggu yang lalu itu sudah baik sekali gitu ya. Dan sudah dipilih ya gantungan kunci wayang. Cuma yang memang Ibu mau garis bawahin di sini, sebetulnya ketika kamu dalam pembuatan desain, ya, kalian kan membuat ide baru, desain baru. Dan di sini kita sedang belajar ya. Penilaiannya itu adalah dari sisi ntar dulu Ibu kasih pikirkan kata-kata yang mudahnya ya. Bagaimana kamu bisa membuat desain itu menjadi sesuatu yang baru? Dalam artian kamu tidak, tadi Ibu udah bilang juga di awal, kamu tidak plek-ketiplek tuh artinya mencontek secara menyeluruh desain yang udah ada. Nah, penilaiannya di sini adalah desain yang baru yang atas hasil pemikiran kalian, tapi boleh berdasarkan referensi yang ada. Kayak tadi contohnya Imam sama Badru. Gambarnya itu bukan gambar dari kaos. Gambarnya itu bisa mungkin entah dari mana ya ada ilustrasi cerita Sangkuriang. Tapi idenya itu adalah gambar itu dibikin dalam bentuk kaos sehingga menjadi satu kerajinan baru yang memang sudah didesain ulang oleh Imam sama Badru gitu ya. Nah, dalam hal ini tadi kan Ibu sempat lihat juga ada referensi wayang dan sudah berbentuk gantungan kunci. Nah, di sini sedikit kekurangannya adalah yang kamu buat saat ini, kamu belum membuat desain yang baru. Karena desain itu tuh sudah ada gantungan kunci berbentuk wayang dengan bentuk seperti aslinya yang udah kamu gambar. Nah, sebetulnya penilaiannya nantinya yang Ibu semakin tinggi nilainya itu adalah orisinalitas. Jadi kebaruan dari hasil karya desainnya. Jadi misalnya kamu memang sudah lihat ada sebuah gambar wayang. Nah, kamu punya ide, oh gambar wayang ini mau saya bikin menjadi gantungan kunci. Jadi ide baru itulah yang bisa menjadi bahan nilai lebih gitu dibanding karya itu sudah pernah ada. Sampai di sini paham nggak Kaila sama Citra? Ya, Bu. Bedanya gitu ya. Jadi bagaimana kalian bisa create sesuatu yang barunya tadi. Jadi ini sudah baik gitu ya. Apalagi kalian berdua sangat bagus bisa menerjemahkan dalam gambar tangan kalian masing-masing. Nah, cuma tadi ada sedikit kelemahannya. Yang pertama adalah sayangnya gantungan kuncinya itu memang sudah ada, kalian tinggal menggambar ulang. Artinya nilai desain kalian sendiri tuh menjadi kurang otentik ya,
kurang benar-benar sesuatu yang baru. Jadi Ibu harapkan kalau kalian bisa mencari hal lain itu akan lebih baik ya. Tapi kalau enggak ya sudah gitu. Cuma Ibu berharap kalian bisa membuat ide yang lebih baru gitu. Nah, kalau yang kedua adalah ketika kalian membuat si wayang tadi, kalian seharusnya tahu tokohnya ini siapa. Jadi bukan sekedar mengambil kemudian menggambar ulang gitu. Kalau kayak gitu lebih tepatnya pelajaran menggambar gitu. Nah, sedangkan di sini kan kita membuat desain karya personal, karya kamu sendiri gitu. Jadi karya yang benar-benar kamu ciptakan gitu. Ya. Jadi apa ya? Selanjutnya kamu cari tahu ini wayangnya siapa karena memang nanti itu yang menjadi penjelasan dari hasil karya kamu. Ya, seperti si Badru sama Imam tadi kan ada penjelasan Sang Kuryang sama ini. Nah, ini akan sulit karena kamu nggak bisa menjelaskan ini siapa wayangnya gitu. Jadi nextnya kamu cari tahu dulu ini siapa tokoh wayangnya. Dan satu lagi yang ibu mau salam itu ada yang baru datang ya. Jadi kalau bisa tadi ya, kalau misalnya bisa dikembangkan lagi, kamu cari tokohnya itu adalah tokoh yang khas dari Jawa Barat. Karena soal tugas kalian itu memang kita menyebutkan khas dari Jawa Barat gitu. Jangan kamu membuat sesuatu hal yang di luar Jawa Barat gitu kan jadinya nggak masuk gitu dalam tugas ini. Gitu. Jadi nggak apa-apa misalnya memang ada wayang dari Jawa Barat dengan tokohnya siapapun itu, kalian bisa jelasin di situ gitu. Ya. Jelas nggak sampai sini Citra sama Kaila? Ya, Bu. Ya, jadi Ya, Bu. mungkin kalau secara Ya, Bu. khas itu bukan wayang kulit mungkin ya, bisa jadi yang lebih cocok untuk Jawa Barat kan khasnya apa? Wayangnya wayang golek kan ya? Ya. Nah, berarti mungkin yang di-create, yang digambar itu adalah gantungan kunci wayang golek. Karena itu lebih khas dari Jawa Barat. Ya. Citra sama Kaila cukup jelas ini? Jelas. Jadi Ibu menghargai hasil karya kalian yang sekarang karena udah bagus sekali. Tapi kalau misalnya bisa diperbaikin itu akan lebih baik gitu ya karena memang lebih tepat ke tadi kalian memahami soalnya sendiri kan memang tentang Jawa Barat ya. Jadi kalau bisa diteruskan diperbaikinnya ke arah Jawa Barat gitu ya. Oke, terima kasih Kaila sama Citra. Ibu beri tepuk tangan dulu. Oke, kita lanjutkan. Ada siapa di sini yang belum? Sampai sama Febi ya. Nah, ya. Oke, ini lucu ya. Bagus. Ini timnya siapa nih? Ini bagus banget. Selfie, ini Febi. Oke. Ya, coba dipresentasikan. Dijajarin aja biar kelihatan dua-duanya. Oke. Ternyata seneng deh murid-murid Ibu ini jago-jago gambarnya ya. Bagus-bagus sekali. Oke. Yuk, boleh dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Terus gimana dua? Iya wes cepet lah.
Ini siapa yang ngomong? Jadi misalnya gini, kami dari kelompok 3, saya misalnya namanya Citra gitu. Saya Kayla mewakili dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil nah bla 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 gitu ya. Coba. Saya Selvi. Saya Pebi. Kita. Oh, tekan enggak tadi masih Iya, men. Tutup wayang boleh kena. Ayo, nggak apa-apa. Kita namanya juga belajar, nggak apa-apa. Jangan malu-malu. Kamu jelasin aja. Ini tugas ide kerajinan Jawa Barat kamu apa nih? Ayo, selfie dulu ya. Selfie coba. Cepot adalah tokoh wayang golek yang unik dan menarik. Kombinasi humor, kebijakan, dan kritik sosial yang sangat dicintai oleh masyarakat. Ya, seringkali digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan bebas, baik berupa kritik sindiran yang dikemas dengan wayang. Maaf, nggak terlalu terdengar. Bisa lebih keras, selfie. Cepot adalah tokoh yang cerdik, ceria, dan humoris. Cepot juga dikenal sebagai aspek indah. Punakawan yang paling populer dan wayang golek Sunda. Ya, bukan hanya sekadar karakter pelengkap, melainkan ikon budaya dan dicintai karena humor, kecerdasan, dan kritiknya yang tajam. Ya. Lalu, Udah. Kelanda. Kenapa? Kelanda adalah salah satu tokoh dalam seni pewayangan golek yang menggambarkan karakter yang kuat, berambisi, dan seringkali penuh dengan konflik internal. Siapa namanya ini? Yang merah ya? Kamu lagi ceritain yang iya. Kalana. Oh, Kelana. Oke, baru dengar. Kelana. Sama ini Cepot. Yang itu Cepot. Oke. Ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah. Sudah, ya. Oke, terima kasih. Ya, oke, Ibu komentari dulu ya. Ini baik, ini hasil karya yang bagus sekali juga. Ini juga sudah tepat ya, memang mewakili dari ciri khas budaya Jawa Barat. Kemudian juga apa namanya? Tokohnya juga jelas ya. Ini siapa gitu, Cepot dan Kelana. Kelana pun Ibu juga baru dengar, baru tahu. Jadi ini bagus banget juga kalau memang ada gitu ya, bisa dibuat souvenir seperti ini. Ini berarti bentuknya topeng ya? Dari bahan apa nantinya rencananya? Kayu. Kayu ya, topeng kayu ya. Topeng kayu. Oke. Ya udah, ini kurang lebih ini salah satu contoh yang memang tepat dalam penggambaran tugas ini. Jadi kerajinan topeng itu memang tentang kerajinan, kemudian juga tokohnya juga tentang tokoh Jawa Barat gitu ya. Jadi ini bisa dilanjutkan. Kemudian yang cepot itu bisa berarti dalam bentuk berwarna ya. Kemudian bukan perbaikan ya, bisa dilanjutkan dengan tadi. Kamu kan tadi menjelaskan ya bukan arti, apa namanya, deskripsi tentang tokoh ini. Nah, kalau kalian bisa bayangin, ini
misalnya dijual di toko souvenir, kan belum tentu orang tahu, kenal ini siapa. Ya mungkin cepot sudah sangat cukup terkenal ya, orang tahu gitu. Tapi yang si Kelana belum tentu orang kenal gitu. Tapi tujuan dari membuat kerajinan ini kan juga untuk mengenalkan budaya Jawa Barat, ya. Nah, di sini alangkah baiknya kalau ketika di penjualan topeng ini disertakan mungkin semacam 1 lembar tulisan yang menjelaskan tentang cerita si topeng ini gitu. Jadi misalnya di kertas itu, kertas kecil gitu ya, semacam label, kamu tulis gitu ya, namanya Kelana, terus dia adalah seorang apa yang gitu juga cepot gitu. Nah, biasanya nanti ada yang namanya packaging ya. Kamu tahu packaging kan? Sesuatu yang untuk mengemas hasil barangnya. Nah, itu disertakan di dalam packaging itu bisa ditempel gitu. Jadi di dalam misalnya di dalam box gitu ya, ada kertas penjelasan, kemudian topeng itu dikemas di box gitu. Seperti yang Ibu kasih contoh juga di mana namanya materi buku cetak. Itu kan juga ada yang di dalam box, boneka di dalam box. Nah, ini bisa tuh dikemas seperti itu. Ya. Feby sama siapa tadi? Selfie ya? Sama Dita. Sama Dita ya. Berarti satu lagi Dita yang belum membuat gambarnya ya? Iya. Dita udah ada belum sketsanya? Ada. Coba ditunjukin juga dulu. Oke, ini cepot juga ya berarti ya? Ini tokohnya siapa Dita? Iya. Cepot juga. Oke. Iya. Kalau misalnya kalian kan bertiga ya, andai kata kalian bisa bikin satunya juga bukan cepot gitu ya, tokoh lain lagi itu akan lebih baik gitu, karena kita akan bikin 3 serial gitu ya. Jadi ada cepot, ada Kelana, nah satu lagi ini siapa gitu, misalnya bukan cepot. Ada nggak? Udah kalian riset belum tokoh-tokohnya yang lainnya? Coba kalian cari tahu dulu ya. Misalnya pun ada, akan lebih baik kalau memang itu bukan cepot lagi, supaya ada 3 serangkai gitu ya, yang berbeda semua. Ya. Sampai sini jelas ya? Kelompoknya Dita, Feby, Selfie? Ya, Bu. Ya. Oke, terima kasih. Bisa dilanjutkan. Oke, Dodi ya, yang belum ya? Ya. Silakan Ya. Dodi. Dodi. Itu 1.000. Cepat. Apa, Bu? Yuk, kamu tugasnya Mana ditaruh kemana? di depan, ditunjukkan. Mana dibentuk, Be? Iya. Dah, keluar. Apa asik, we? Ibu. Oh, kamu sebarengan sama Imam sama Badru? Iya, Bu. Karena nggak ada Oh, teman. oke. Tapi sebelumnya di kelompok kamu rencananya bikin ide apa ya? Yang sebelumnya? Sebelumnya Dodi bikin apa ya? Bukan piring ya? Piring atau apa Ini. gitu? Hah? Bukan ini ya? Yang selain kaos kalau nggak salah sempat punya ide selain ini. Ini kan memang kamu baru join nih sama Badru sama Imam ya, tapi kalau nggak salah kelompok kamu tuh bikin apa ya? Coba Ibu lihat ya. Nggak tahu, Bu. Loh, kok kamu nggak tahu? Kan kemarin minggu lalu udah bersama-sama. Sebentar Ibu cek dulu ya. Lupa, Bu, lupa. Ya Allah. Lupa, Bu, udah 5. Sakit hati. Udah keluar. Sebentar. Oke, nih Ibu udah lihat nih. Di sini ada
kelung, ada gamelan, ada suling. Oke, tapi kelompok kamu nggak ada semua ya? Iya. Ya. Oke, ya Cuma udah. sendiri Bu, mau gimana Bu? Aduh. Ya udah kalau memang kamu mau join sama Dodi, Imam sama Badru, cuma eh Ibu harapannya kalau desainnya itu bisa dirubah gitu ya. Jadi kalau kayak gini kan jadi sama semua ya. Jadi kamu bisa bikin Ada Bu, sedikit. beda dikit. Warnanya putih gitu ya. Yang satu siluet, satu ini. Iya Bu, jadi beda dikit kan. Ya, oke. Akan lebih baik lagi. Ini kan masih mendekati ya, masih sama-sama. Coba masih bisa dieksplor dengan tema yang sama. Itu kan pasti masih banyak juga ya referensi-referensi lain gitu ya dari gambar ini. Jadi coba dieksplorasi satu desain atau dua desain lagi kan tadi udah ada tuh desain yang memang yang seperti ini. Coba kita kan memang latihan membuat desain ya. Coba dieksplorasi dua desain lain yang dengan tema yang sama, legenda Tangkuban Perahu. Jadi kalian coba cari aja gitu gambar-gambar tentang dua orang ini dengan gunungnya gitu ya. Kalau memang dimungkinkan kalian eksplor lagi ya, karena supaya hasilnya juga bisa macem-macem hasil desainnya. Kan kalau kalian tahu sendiri ya, desain-desain kaos itu kan macem-macem banget jenisnya ya, apalagi grafisnya gitu. Nah, di sini kalian tantangannya bagaimana bisa membuat desain ini bisa punya variasi yang lebih banyak. Ya, Dodi, Badru, jadi bisa nih kalian saling bantu nih. Jadi ini satu desain ya udah. Nah, nanti kita Ibu masih karena juga siapa namanya? Jatisari belum ada, kita kasih waktu sampai minggu depan untuk menambah eksplorasi tadi gitu ya. Sampai di sini memang sudah baik, tapi akan lebih baik lagi untuk dieksplorasi. Ya, Oke, siap Bu. sip. Ya. Oke, yang belum siapa nih? Udah semua, Bu. Oh, udah semua? Iya. Kuliah tadi. Oke, kalau udah semua, sebentar. Berarti Imam Badru, Dodi, Kaila Citra. Oh iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bersepuluh ya kalian ya, satu kelas ya. Oke, kalau Iya. gitu sampai di sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Udah cukup jelas belum? Udah, Ya, Bu. Ibu. Ya, oke. Ibu ulangin ya. Jadi gini, terutama buat yang tadi belum terlalu tepat bahwa ini kerajinan Jawa Barat, ya, bisa diulik lagi, dicari lagi bahwa ini adalah background kerajinannya itu menggambarkan ciri khas dari Jawa Barat, ya. Buat yang sudah, tadi kan dari timnya Imam, Badru, dan Dodi mengambil cerita dari Tangkuban Perahu. Ya, revisiannya, perbaikannya adalah membuat dua desain kaos yang lebih variatif, ya. Dan mungkin bukan hanya dalam bentuk kaos hitam aja gitu. Tadi kan juga udah ada tuh kaos putih gitu ya. Nah, kalau misalnya ada satu lagi mungkin warna lain juga lebih baik gitu ya. Kita lihat gitu. Kemudian untuk yang timnya Kaila sama Citra, yang pertama itu kan wayangnya juga kalian belum tahu dia siapa ya. Jadi coba dieksplorasi supaya diketahuin tokohnya siapa yang kalian buat dan dibuat lebih khas dari Jawa Barat. Bisa jadi berbentuk gantungan kunci wayang golek ya. Jadi lebih miniaturnya dari wayang golek. Kemudian dikasih bandul gantungan kunci ya, kurang lebih seperti itu. Jadi itu juga
bisa dibuat dua tokoh yang berbeda lebih baik karena memang dua orang Citra dan Kayla ya. Kemudian kalau dari timnya Feby, Selfie sama siapa lagi tadi satunya ya? Dita ya. Perbaikannya adalah salah satu dieksplorasi menjadi tokoh yang baru lagi. Tadi kan ada Cepot, Kelana. Nah, coba dicari. Kalian riset satu lagi siapa. Nah, kemudian dibuat. Kemudian sketsanya itu kalian juga bikin sketsa untuk packagingnya. Jadi box kotaknya seperti apa yang bisa ada penulisan. Jadi nanti ada secari kertas. Nanti ceritanya bisa bentuk dalam print out dicetak. Yang memang di situ kalian tulis gitu. Nama tokohnya misalnya langsung dijudulin Cepot. Terus bawahnya Cepot adalah tokoh yang bla 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 gitu ya. Nah, dari situ kalian sketsa tuh box termasuk si packagingnya. Packagingnya itu adalah box termasuk si topengnya gitu. Jadi kalian bikin dua sketsa. Sketsa yang pertama adalah si topeng, kemudian sketsa yang kedua adalah bagaimana kalau berbentuk packaging box gitu. Sampai sini jelas nggak? Jauh banget. Jelas? Di sini ada Feby. Ya. Siapa tadi namanya ya? Feby, Dita, sama Selfie ada ya? Selfie. Ya. Ya. Sampai di sini cukup jelas. Jadi kalau ini Ibu mungkin share screen aja. Nih, buat tipnya Feby, Selfie, Dita. Ini yang Ibu maksud ya tadi. Misalnya kalian kan udah bikin gambar apa namanya? Topeng. Kemudian bagaimana ceritanya? Ini hanya sketsa kasar aja, nggak usah terlalu detail juga nggak apa-apa. Tapi kalian kasih tahu kalau topeng itu bisa masuk ke dalam box yang memang nanti ada teks di sini. Teksnya berupa penjelasan si topeng tersebut. Sampai situ jelas ya? Ya, Bu. Ya. Oke. Jadi berarti untuk tugasnya ini Ibu akan kasih waktu tambahan sampai di minggu depan. Jadi sebelum minggu depan, artinya sebelum hari Senin, kalian sudah selesai dan kalian foto dan dikirimkan ke Ibu melalui WA ya. Itu nanti juga Ibu sampaikan ke kelas Jatisari. Jadi untuk misalnya ada tambahan waktu tapi sudah harus selesai sebelum hari Senin. Ya. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, Ibu tutup kelas hari ini. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Sampai jumpa.